Heboh klarifikasi pengusaha muda yang sempat viral, John LBF menjawab tudingan mantan karyawannya yang cukup menohok, di mana menyebutkan bahwa sang bos suka potong gaji karyawan sesuka hatinya. John LBF mengaku kaget mendengar pemberitaan soal tudingan dari mantan karyawannya yang berinisial SDP tersebut. Tudingan yang dialamatkan kepadanya tersebut dinilai John tidak berdasar karena itu bisa masuk kategori dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Lantas benarkah SDP pernah mendapat surat peringatan dari perusahaan karena kinerjanya kurang baik? Benarkah pula John LBF menyarankan SDP untuk mengklarifikasi tuduhannya dan meminta maaf jika tidak ingin dirinya akan diproses secara hukum? Benarkah SDP resign atas kemauan sendiri, bukan karena dipecat oleh John atau perusahaan? Mengejutkan pula reaksi John LBF yang sempat terkesima dan kagum dengan perjuangan Tiko dalam merawat ibundanya yaitu Ibu Eni yang mengalami gangguan mental di rumah mewah tanpa dialiri listrik dan air bersih selama puluhan tahun. Karena itulah John LBF berniat membantu Tiko dengan dua bentuk bantuan, yaitu bantuan jangka pendek dan bantuan jangka panjang. Benarkah John LBF siap membantu merenovasi rumah Tiko dengan anggaran biaya sekitar 200-an juta rupiah yang siap digelontorkan John LBF? Lalu seperti apa ujung tawaran pekerjaan John LBF untuk Tiko dengan gaji minimal 10 juta rupiah? Dan ketika rumah mewah Tiko akhirnya bersih dan rapi, serta dialiri listrik dan air bersih, seperti apa reaksi John LBF dan masyarakat sekitar? Benarkah John LBF juga siap menanggung seluruh biaya hidup Tiko yang sudah dianggapnya adik angkat serta Ibu Eni? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengusaha viral John LBF akhirnya menjawab tudingan cukup menohok dari mantan karyawannya yang menyebutkan bahwa sang bos suka potong gaji karyawan sesuka hatinya. John LBF mengaku kaget mendengar pemberitaan soal tudingan dari mantan karyawannya yang berinisial SDP tersebut. Tudingan yang dialamatkan kepadanya tersebut dinilai John tidak berdasar karena itu bisa masuk kategori dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Terkait SDP pernah mendapat surat peringatan dari perusahaan, itu pun sesuai dengan mekanisme atau aturan perusahaan. John LBF pun membuka ruang kepada SDP untuk mengklarifikasi tuduhannya dan meminta maaf bila mau. Kaget banget sih dengan pemberitaan ini sih, karena saudara SDP ini kerja itu nggak sebulan 2 bulan di perusahaan saya, 21 bulan loh. Selama proses di perusahaan ini, kita ini kan namanya perusahaan kan semua kan by rules, by aturan. Nggak bisa kita semena-mena. Ada data-datanya semua. Bahkan ketika klien itu komplain atas servisnya saudara SDP, terus hubungi ke saya, hubungi ke partner saya, ya kita kasih teguran pun juga nggak main-main pecat karyawan. Ini ada buktinya nih. Pernah kita kasih surat peringatan pertama, ya ada tanda tangannya dia langsung. Jadi tidak, menurut saya itu dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik yang si pendalilnya juga harus bisa memberikan buktinya. Kalau memang saudari SDP ini ada
perasaan menyesal ya atas kejadian ini dan mau mengklarifikasi dan meminta maaf. Ya buat saya, tangan saya selalu terbuka. Kita sama-sama manusia, kita juga ngapain kita nyimpen dendam malah jadi penyakit. Ya, saya bukan tipikal orang yang suka memelihara dendam di diri saya. Sebagai orang yang lebih dewasa, saya anggap SDP ini, saudari SDP ini kan sebagai kayak adik saya lah gitu ya. Apalagi kan usianya juga masih cukup sangat muda gitu. Ya intinya kalau memang saudari SDP ini, saran dari saya sih ya bertobat lah. Nggak perlu kita cari masalah atau cari musuh dengan orang gitu. Karena saya sendiri sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pun juga di negara hukum ya. Saya sudah tunjuk tim hukum saya, Bang Maci, untuk mempelajari masalah ini ya. Jadi karena saya bukan ahli hukum, jadi saya harus koordinasi dengan dengan tim lawyer ya, Bang Maci, untuk membereskan masalah ini gitu loh. John LBF mengisahkan bagaimana SDP mulai bekerja di perusahaannya pada divisi marketing yang dipimpinnya. John pun mengaku dirinya yang langsung mendampingi SDP agar jago berkomunikasi dengan orang lain dan melakukan deal-deal terkait urusan perusahaan. Namun, setelah 2 tahun bekerja, SDP memutuskan berhenti. Itu pun atas keinginannya sendiri alias resign mandiri, bukan karena dipecat John LBF selaku owner perusahaan tempatnya bekerja. Diakui John, SDP berhenti dengan alasan ingin membuka usaha sendiri yang tentu saja didukung oleh John LBF. Untuk sekedar informasi aja ya Mas ya, saudari SDP ini, mantan karyawan saya itu saya jujur agak menyayangkan banget sih. Karena saya masih ingat betul saudari SDP itu masuk di High Five itu, di perusahaan saya itu. Waktu itu saya masih karyawan Mas. Saya masih marketing tahun 2020 ya. Kalau saya nggak salah ingat itu antara bulan September atau Oktober lah ya, 2020 itu. Ya, dia masuk ke perusahaan saya, memohon-mohon sampai nangis. Demi Allah saya berani bersumpah. Ya, mohon Pak, saya pengen kerja Pak, di sini saya nyari kerja susah. Akhirnya saya terima di posisi marketing. Saya sebagai manajer marketing waktu itu, belum jadi ownernya High Five, belum. Ketika dia terima sebagai marketing, saya lihat ini anak introvert gitu, kurang jago berkomunikasi. Saya yang dampingi dia Mas, bahkan saya arahkan dia untuk cari prospek, saya ajarin dia cari prospek di LinkedIn. Nggak lama, 3-4 hari saya ajarin, dia langsung closing virtual office 2 unit di dapat prospeknya dari LinkedIn. Terus berjalannya waktu, saya bimbing. Memang ya selama ini hubungan saya sama dia baik-baik saja gitu loh selama dia bekerja. Di tanggal 27 Oktober 2022, kurang lebih 21 bulan beliau kerja. Ini resign mandiri loh. Resign mandiri di perusahaan. Bukan dipecat berarti Bang ya? Nggak ada, ini resign mandiri. Alasannya mau buka usaha. Kan saya selalu dukung kalau karyawan saya pengen hidupnya berkembang, pengen maju, ya kita dukung. Mana bisa kita tahan orang mau keluar untuk kehidupan yang lebih baik, masa kita mau tahan ya? Ini jelas loh yang bersangkutan sangat disesalkan sih dengan kejadian ini. Tapi saya kenal baik karena 21 bulan ya gabung sama saya. Saya yakin saudari SDP ini juga sebetulnya bukan orang yang seperti itu. Mungkin ada pembisik, mungkin ada orang yang ngompor-ngomporin atau apa ya. Saya tahu betul kamu hanya tinggal sendiri sama ibu kamu ya, hanya ada ibu kamu yang kamu rawat, kamu sebagai tulang punggung. Diungkapkan John LBF, 136 karyawan yang bekerja di perusahaannya saat ini sangat ia manjakan. Selain serentak menaikkan gaji karyawan di hari ulang tahun perusahaan baru-baru ini, John juga mengaku mendukung karyawannya dalam urusan pribadi mereka dengan memberikan bantuan seperti hendak menikah, membayar uang kuliah,
menebus ijazah, bahkan untuk uang transport bagi karyawan yang baru masuk. Artinya, John LBF memberi perhatian istimewa kepada semua karyawannya tanpa memandang karyawan baru atau lama, tapi melihat pada kebutuhan mereka. Kalau yang dibahas rame di media sosial itu kan kembali lagi ya, kita kalau mau dengar berita yang sebenarnya ya silakan boleh tanya aja sama karyawan saya 136 orang yang masih bekerja dan aktif di perusahaan saya. Bagaimana kita memperlakukan karyawan. Sangat saya manjakan mas karyawan di sini. Aturan ini tidak dibeda-bedakan. Semua karyawan yang baru hari pertama kali kerja aja, saya langsung tanya satu hal mas, kamu punya ongkos nggak buat operasional? Kenapa saya lakukan itu? Saya dulu pernah waktu keterima kerja bukannya seneng malah bingung nggak punya ongkos. Dan ada loh bukti-bukti kita transfer ke karyawan yang baru masuk sehari kerja. Ada karyawan yang baru masuk sehari kerja mau buat nebus ijazah kuliahnya 18 juta kita support ya. Mau buat nikah 40 juta kita support. Jadi saya itu lebih ke apa ya, pernah jadi karyawan dan ketika saya jadi pengusaha saya tahu banget di posisi karyawan bagaimana saya mau zalim, mau berbuat jahat sama karyawan gitu. Lu datang ke kantor gua, lu tanya karyawan gua, itu kan testimoni real dari mereka. Jangan dengar katanya, datanglah ke kantor saya, tanyalah ke karyawan saya. Hari ini saya naikin 135 karyawan saya, naik gaji semuanya gara-gara perusahaan saya ulang tahun. Semua karyawan rata saya kasih kenaikan gaji 500.000, semua tanpa kecuali mau OB dan lain-lain semua dapat. Heboh, klarifikasi pengusaha viral John LBF. Jawab tudingan mantan karyawannya. Apa pula yang membuat John LBF terkesima dan kagum dengan perjuangan Tiko dalam merawat ibundanya yang mengalami gangguan mental di rumah mewah tak terawat tanpa dialiri listrik dan air selama puluhan tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Heboh, pengusaha viral John LBF menjawab tudingan miring mantan karyawannya sendiri. Mengejutkan pula reaksi John LBF yang sempat terkesima dan kagum dengan perjuangan Tiko dalam merawat ibundanya yang mengalami gangguan mental di rumah mewah tanpa dialiri listrik dan air selama puluhan tahun. Karena itulah, John LBF berniat membantu Tiko. 2 bentuk bantuan diberikan John LBF, bantuan jangka pendek dan bantuan jangka panjang. Bantuan jangka pendek dalam bentuk renovasi rumah, sedangkan bantuan jangka panjang adalah berupa skill atau kemampuan melalui pendampingan khusus kepada Tiko oleh John sendiri. Untuk bantuan jangka pendek berupa renovasi rumah, John perkirakan menghabiskan biaya sebesar 200-an juta rupiah yang siap digelontorkan John LBF. Hati kecil saya itu benar-benar saya harus bantu ini anak. Saya harus support dia karena dia ini butuh solusi jangka panjang, selalu saya bilang. Bukan solusi sebulan ke depan untuk dia biaya hidup, untuk 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi solusi jangka panjang yang dibutuhkan oleh Tiko. Dan Tiko ini bawa buntutnya ini, posisinya ini nggak seperti orang umum. Ibu kandung yang melahirkan dia, kondisinya lagi gangguan mental. Gitu loh, anak satu-satunya. Ya, jadi saya tergerak untuk bantu dia itu dengan tujuan yang tulus, ikhlas. Saya sampai berapa kali sampaikan ke Tiko, kalau saya nanti kasih duit, saya bantu kamu,
misalkan renov nih rumah dia nggak mau dipublish, tunggu adem dulu. Kalau orang Jawa bilang ngadem howo dulu, boleh. Tawaran saya pun juga untuk renovasi rumah dia seumur hidup. Saya udah siapkan dananya gitu loh, bukan cuma ngomong gitu loh. Kalau saya prediksi ya mungkin bisa 200-an juta ya, kurang lebih ya untuk renovasi rumah dia itu ya. Belum sekaligus bisa lebih lah itu, furniture-nya juga ya. Iya, kurang lebihnya bisa segituan kan. Tapi kan kembali lagi saya tuh harus bantu dia secara tuntas. Kalau cuman nih misalkan nih saya bantu dia cuman kerja di tempat saya, nanti masalahnya muncul lagi. Rumah dia bagaimana? Dia tinggal nggak layak. Dia pasti kepikiran ibunya di rumah sendirian, sedangkan sekarang kerja kantoran, ya kan? Jadi saya tatain semua gitu loh. Kenapa sih Tiko, abang kok kayak gitu banget sama Tiko? Saya udah bilang berkali-kali, ini cerita Tiko ini sama dengan cerita saya waktu saya susah gitu loh. Nah, saya sangat percaya rezeki yang kita punya, rezeki yang kita peroleh itu bukan milik kita 100%. Bisa jadi Allah kasih saya jalan kesuksesan hari ini untuk tujuan ini. John LBF juga menyiapkan bantuan jangka panjang untuk Tiko, yaitu berupa tawaran pekerjaan untuk adik angkatnya ini. Pekerjaan tersebut diberikan John LBF di perusahaannya sesuai dengan minat Tiko di bidang IT dan konten kreator dengan gaji minimal 10 juta rupiah. Kabarnya, meski John LBF menggunakan banyak jurus rayuan, namun Tiko menolak tawaran pekerjaan tersebut dengan alasan ingin fokus mengurus ibundanya, Ibu Eni. Tiko ini saya bantu bekerja karena tujuannya jelas. Bukan tanpa tujuan nggak jelas loh saya bantu orang loh. Salah loh, jangan sampai salah pemahaman. Tiko ini saya hanya jadi kayak perantaranya saja. Karena Bu Eninya kondisinya tidak baik-baik saja. Beda cerita nih ya. Kalau Bu Eninya baik-baik saja, saya akan hubungin Bu Eni, bukan Tiko. Karena ibunya sehat. Ya, cuman kondisinya kan ibunya ini hanya bisa berkomunikasi dengan Tiko. Jadi saya harus masuk melalui Tiko. Ya, tapi kembali lagi, saya yakin si Tiko pasti dalam hati kecilnya mungkin tertarik ya, karena Tiko pun kemarin saya tanya, Tiko bisa yakin nggak Om John tulus? Yakin Om. Kan saya ikutin apa syaratnya Tiko. Mau ketemu tanpa media, oke saya ikutin. Saya itu juga mau ngasih dia kepintaran, keahlian, skill, sehingga dia ini, kalaupun kan kita nggak tahu juga dia nanti kerja di tempat saya nyaman apa enggak. Tapi at least saya akan kunci dulu nih, entah 2 tahun atau 3 tahun deh ikut gua deh. Dengan gaji sekian. Saya pokoknya akan support kamu ini. Benar-benar kita training, kita latih ya. Saya punya keyakinan bahwa saya bisa bentuk anak ini untuk jadi pengusaha, dan one day kalau sampai benar-benar terwujud dia bisa kerja di perusahaan saya, ya teman-teman kan mungkin masih bisa ngelihat progresnya. Waktu saya tawarkan bekerja itu, tim saya nanti juga akan bantu seleksi, kita bantu rekrutin orang yang mau kerja. Apakah kita hire orang sekitar situ yang mungkin bisa mau ngurusin ibunya Tiko selama Tiko bekerja. Pokoknya tuntas saya bantu. Yang penting Tiko udah saya arahkan sampai ke kantor, dia bisa belajar, dia bisa bergaul, dia bisa berkumpul, kerja di dunia kerja. Kalau saya dengar kan dia passionnya itu di IT sama di kayak konten kreator gitu ya. Boleh. Heboh pengusaha John LBF yang sempat terkesima dengan perjuangan Tiko merawat Ibu Eni di rumah mewah namun tak terawat. Lantas, seperti apa reaksi John LBF dan warga ketika rumah Tiko sudah dialiri listrik dan air serta rapi dan bersih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Heboh, pengusaha John LBF yang sempat terkesima dengan perjuangan Tiko mengurus ibunya di rumah gelap tanpa listrik dan pasokan air minum bersih. John pun mengaku bahagia ketika dikabarkan bahwa rumah yang ditempati Tiko dan ibundanya sudah dialiri listrik dan air serta tertata rapih, juga bersih. Kekhawatiran soal bagaimana Tiko akan membayar tagihan listrik dan air rupanya dipecahkan oleh John LBF yang siap menanggung semuanya. Hal itu telah disampaikan John LBF tidak hanya kepada Tiko, tapi juga kepada pihak RT setempat. Semua kebutuhan Tiko dan ibundanya siap dibayar oleh John. Bahkan, program jangka pendek John LBF adalah membiayai renovasi rumah Tiko dan orang tuanya. Langkah itu bagi John LBF sebagai trauma healing juga bagi ibunda Tiko yang kini mengalami gangguan mental. Diharapkan bisa mempengaruhi psikologis ibunda Tiko perlahan-lahan bisa kembali ke kondisi normal. Alhamdulillah ya. Ya mungkin boleh ditanyakan saja sama Pak RT semalam waktu ngobrol. Kalau saya yang cerita nanti takutnya gimana kan, boleh ditanyakan. Saya ada sampaikan statement kalau Tiko butuh apapun bilang ke abang ya, termasuk kayak biaya-biaya itu silakan saya. Tapi gini loh mas, saya pertegas di sini, saya nggak mau ngasih ikan gitu. Jadi saya itu juga mau ngasih dia apa ya, kepintaran, keahlian, skill. Ketemu dengan Bang John, memang Bang John niat untuk merenovasi rumah ini, dan hari ini dia akan mengutus orangnya untuk memantau dulu. Saya tadi memang tidak di tempat, teman-teman YouTuber yang di tempat, apakah sudah datang atau tidak saya belum tahu. Mudah-mudahan sih sudah melihat ya, sehingga mungkin secepatnya akan direnovasi. Sangat horor, sangat serem. Kalau lawar loh di rumah, gelap gulita, cuman pakai lilin, baunya pengap banget, nggak ada sirkulasi udara, hancur semua. Ya, rumah petakan kontrakan saya 2019 aja lebih nyaman ditinggalin daripada itu, meskipun kelihatan lebih besar. Gitu. Serem. Jujur saya kayak masuk ke situ aja kayak suasananya tuh kayak merinding gitu. Demi Allah, kayak merinding gitu kayak. Oh, ya. Makanya solusi jangka pendek yang bisa saya tawarkan adalah renovasi itu rumah. Harapan saya itu bisa jadi obat juga, trauma healing. Begitu ibunya mungkin datang, lebih adem suasananya, ada sirkulasi udara, ada kipas angin, ada AC. Kan itu kan faktor-faktor itu bisa mempengaruhi psikologis orang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.